Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah sehingga kita bisa mendengarkan majelis ilmu ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang namanya telah terpampang di pintu surga, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in hingga sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan diakui dan mendapatkan syafaatul umat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya izinkan saya pada menit ini, detik ini, di tempat ini saya akan membawakan tema yang berjudul Indahnya Menyebarkan Agama Islam di Era Digitalisasi. Hadirin, sebelum saya menjelaskan satu patah dua patah dari tema yang akan saya bawakan, izinkan saya menguak satu persatu dari kata yang saya bawakan agar lebih mudah untuk mencernanya ya. Era digitalisasi atau era globalisasi merupakan perubahan sosial yang berdampak pada pada makhluk sosial, yaitu kita sebagai manusia. Berdampak seperti apa? Berlandaskan pada nilai politiknya, ekonominya, lingkungannya, budayanya, dan sebagainya. Perubahan itu akan berdampak pada dua faktor. Apa aja dua faktor itu? Satu, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Kita ke dampak negatifnya dulu ya. Dampak negatifnya adalah ketika kita menggunakan handphone atau digital atau fasilitas dari era globalisasi itu adalah menggunakannya dengan tidak senonoh atau yang tidak dianjurkannya. Contohnya seperti contoh kecil, ketika kita lebih memilih scroll TikTok yang contoh kecil dari syariat Islam dulu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7 yang saya tidak bisa membacakannya dikarenakan ada halangan, dan bunyinya seperti ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 7, yaitu ketika kamu mengetahui. Nah, itu tegas ya, itu bahasanya tegas, itu kepada perintah. Ketika kamu mengetahui. Nah, di kata kamu mengetahui itu adalah ketika kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal untuk apa? Membedakan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal gitu ya. Kita bisa membedakan mana yang akan menjadi surga untuk kita, yang mana yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membedakan itu. Tapi kita lebih memilih dunia yang sifatnya hanya sementara. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti itu. Kita lebih memilih dunia yang sifatnya sementara daripada akhirat yang kekal. Contoh kecil ada ketika kita memilih scroll TikTok daripada scroll TikTok sampai 7 jam teman-teman, sampai 8 jam, sampai 9 jam, itu nggak kerasa gitu ya, kayak 30 menit padahal udah 7 jam, sampai kita lupa sholat, sampai kita lupa waktu gitu ya, lupa berbakti pada orang tua yang pada itu kewajiban kita sendiri sebagai anaknya gitu ya. Wajib banget itu untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua kita, kepada guru kita yang ada di pondok gitu ya. Tapi kita lebih memilih dunia yang sifatnya sementara gitu ya. Padahal kita itu kita di dunia itu hanya mencari amal untuk apa? Untuk balik ke rumah kita. Kita hanya di sini hanya namu gitu. Kita hanya jadi tamu yang berburu untuk apa? Untuk pulang gitu ya. Pulang kita kemana? Antara surga dan neraka. Bagaimana amal yang kita bawa di dunia. Nah, teman-teman, mumpung ingin dalam rangka bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah di mana pahala kita akan diganti berlipat-lipat ganda, dosa kita yang akan dimaafkan dengan lautan maafnya Allah gitu ya. Bagaimana nih caranya gitu untuk kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan? Contoh kecilnya adalah problemnya. Ketika perempuan itu kan suka ada yang haid gitu ya, atau kayak suka ada permasalahannya, aku nggak bisa puasa nih soalnya lagi haid, amalan apa ya yang harus aku kerjain dalam Ramadan gitu ya.
Tapi aku pengen mendapatkan pahala dari Allah gitu ya. Aku niat tuh satu mendapatkan pahala dari niat tersebut ya. Niat tersebut itu mendapatkan pahala. Yang kedua adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang berpuasa. Contohnya seperti kita berbuat baik kepada orang yang berpuasa, memberikan buka dan sahurnya. Kita memberikan makanan untuk orang yang berpuasa pada buka dan sahurnya. Nah, kita seperti apa? Seperti orang yang berpuasa juga pahalanya. Dalam kitab Sahih Muslim halaman 879 nomor 1693 itu jelaskan bahwa ketika kita barang siapa yang ingin berikan pahala misal ajron gitu, pahalanya seperti barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang yang berpahala atau kepada orang yang baik atau seorang yang beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang beribadah tersebut. Ya contoh kecilnya tadi seperti kita puasa gitu, kita tidak puasa tapi kita memberikan orang buka dan sahur kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti kita mengajarkan puasa yang padahal kita enggak di halangan gitu ya. Contoh seperti saya yang di halangan, teman-teman juga banyak problem ini gitu ya, yang jadi pertanyaan gimana ya cara kita mendapatkan pahala gitu ya, pahala dari kita berpuasa itu gitu. Nah itu contoh salah satu kecilnya. Nah kita balik ke hadirin rahimakumullah, kita balik lagi ke tadi problem apa supaya kita mendapatkan dampak positif, yaitu gunakan media sosial kalian, gunakan handphone kalian atau digital yang lainnya, kamera yang lainnya. Boleh memposting di Instagram, TikTok atau itu, tapi memposting apa? Hal-hal kebaikan yang memang dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad yang memang tidak belajar. Contoh seperti kita yang di pondok, kita belajar ilmu agama, caranya adus. Nah, bagikan ilmu itu sehingga apa yang kita posting dibaca oleh orang yang membaca postingan kita mendapatkan ilmu dari media sosial kita. Nah, itu dampak positifnya ya teman-teman. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi kesimpulannya adalah indahnya menyebarkan kebaikan di era globalisasi tergantung kepada kitanya. Kalau kita menggunakannya dengan baik ya kita akan mendapatkan dampak positif, tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik ya kita tidak akan dapat negatifnya juga. Nah, kebetulan di bulan Ramadan adalah kita membuat kebaikan, berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda gitu ya. Kita bisa menghapus dosa dalam 1 bulan ini teman-teman. Subhanallah, masya Allah ya. Ya sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Masih sama-sama belajar, saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala